Dua pangeran keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tak lagi bertemu atau berbincang dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 sejak tahun 2015 silam. Keduanya berkeras saudara kandung mereka yang juga menjabat gubernur provinsi di selatan Jawa itu telah melanggar titah agama dan adat istiadat. Saya dan Gusti Prabu belum pernah ngomong dengan dia sejak Sabdo Rojo, kata Yudaningrat di rumah dinasnya dalam Yudanagaran, Yogyakarta. Yudaningrat merupakan putra ketiga dari istri ketiga HB9. Adapun Prabu yang disebutnya adalah Prabu Kusumo, kakak kandung tertuanya. Mereka merupakan saudara satu bapak dengan HB10 yang bernama asli Harjuno Darpito. Dalam silsilah, HB10 merupakan putra pertama dari istri kedua HB9. Selama hidupnya, HB9 menikahi 5 perempuan dan memiliki 21 anak. 4 anak tertua HB9 adalah perempuan, sementara HB10 merupakan anak laki-laki HB9 yang paling tua. Yudaningrat berkata, hubungan para pangeran dan putri keraton dingin setelah HB10 menganugerahkan gelar Mangkubumi kepada Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Pembayun. HB10 memberikan titel itu kepada Pembayun melalui dawuh raja yang dibacakannya pada 5 Mei 2015 silam. 5 anak HB10 dan istrinya yaitu GKR Hemas berjenis kelamin perempuan. Pembayun merupakan anak tertua mereka. Serupa dengan Yudaningrat, Prabu Kusumo merasa tahta keraton telah merenggangkan persaudaraan di keluarganya. Hampir 3 tahun sejak sabda dan dawuh raja, Prabu mengaku masih belum mengetahui pola pikir kakaknya yaitu Hamengkubuwono yang ke-10. Saya kecewa, saya dulu orang yang paling dekat dengannya. Apapun saya lakukan untuknya. Saya itu konsultan, kongkonan sultan, tuturnya. Meski telah bergelar Mangkubumi, secara adat istiadat Pembayun sebenarnya bukan putri mahkota dan tak otomatis mewarisi tahta jika HB10 wafat atau tak sanggup lagi memimpin keraton. Prabu Kusumo mengklaim presiden itu setidaknya terjadi tahun 1988 ketika HB9 meninggal dunia dan keraton harus segera menetapkan pemimpinnya. Kala itu Harjuno Darpito telah menyandang gelar Mangkubumi. Namun kata Prabu, penentuan sultan ditentukan dalam musyawarah para tetua keraton. Diadakan rapat keluarga di Gedong Kuning. Kami bertanya ke Romo Purboyo, siapa yang dapat menggantikan sultan? Jawabannya, putra pertama para permaisuri. Saya tidak dipilih karena baru menikah. Adik saya yaitu Pak Kuningrat juga begitu. Kandidat tinggal 2 orang, akhirnya dipilihlah Mangkubumi, kata Prabu. Meski begitu, GKR Hemas angkat bicara soal polemik suksesi kepemimpinan di keraton. Yang jelas sultan belum tentu laki-laki, tapi harus keturunan sultan, ujarnya. Hal itu juga diutarakan Prabu Kusumo. Ia menuding terdapat motif ekonomi di balik penganugerahan titel Mangkubumi kepada Pembayun. Ada kepentingan bisnis, padahal Pembayun itu megang apapun tidak jalan, jalannya tidak bagus, kata Prabu Kusumo. Sementara itu, Yudaningrat menilai HB10 memanfaatkan keraton untuk keuntungan pribadi. Kalau bisnis menggunakan tanah keraton, harus ada pemasukan ke keraton, bukan ke pribadi. Sekarang tumpah tindih tidak karuan. Namun Yudaningrat makfum pernyataannya, sulit dibuktikan dan cenderung konspiratif. Kalau kami memberitahu publik seperti ini, pasti dibilang mencari kesempatan dalam kesempitan. Prabu dan Yudaningrat memang tidak benar-benar lepas dari relasi keraton, birokrasi, dan bisnis. Prabu mengakui dirinya masih memimpin PT Yogyakarta Tugu Televisi, stasiun TV yang berjaring dengan Bali Pos dan mengudara di Yogyakarta.
Adapun Yudhaningrat Februari lalu baru saja pensiun dari jabatan Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DIY. Ia pernah menjadi calon Bupati Bantul pada 2005 tapi kalah suara dari Idam Samawi. GKR Mangkubumi tak menjawab tudingan konspiratif soal titel yang diterimanya dengan kepentingan bisnis keluarganya. Mangkubumi berkata ia duduk di kursi pimpinan sejumlah perusahaan untuk melanjutkan rintisan ayah dan para pendahulunya. Pada 7 Juli 2015, 15 putra-putri HB9 menaikkan surat berisi penolakan mereka atas Sabda Tama, Sabdorojo, dan Dawuh Raja yang diucapkan HB10. Mereka menilai kebijakan HB10 berpotensi melanggar adat istiadat atau paugeran, terutama jika GKR Mangkubumi disahkan menjadi perempuan pertama yang memimpin Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebanyak 15 saudara HB10 tidak setuju karena menganggap hal itu lepas dari adat, tradisi, budaya Yogyakarta. Ini kerajaan Islam. Hamengku itu laki-laki, kata Prabu. Ketika ditanya soal kekerabatan di antara putra-putri keraton jika Mangkubumi naik tahta, Prabu mengutip kesepakatan yang diklaimnya antara seluruh keturunan HB1 hingga HB9. Daripada ribut, lebih baik diamkan. Silakan dia mengangkat putrinya. Terserah yang nomor berapa. Kami hanya menunggu Pak Sultan ke-10 wafat. Setelah dia wafat, sebagaimana kesepakatan kelompok masyarakat, mereka akan diusir, anak dan istrinya, kata Prabu. Di sisi lain, GKR Hemas dan GKR Mangkubumi menilai pemberdayaan perempuan yang begitu pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sepatutnya tak membuat keraton terpaku soal raja laki-laki. Mendengar cuitan Prabu Kusumo, GKR Hemas unjuk bicara. Di Jepang dan Thailand, kita bisa lihat bagaimana keturunan laki-laki dipaksakan menggantikan raja. Ini suatu perubahan bahwa perempuan bisa menjadi raja, kata GKR Hemas. GKR Hemas juga menambahkan, kita pernah mempunyai presiden perempuan. Seharusnya masyarakat harus memahami perubahan ini, kata GKR Hemas. Adapun GKR Mangkubumi menganggap wajar gejolak di internal keraton terkait pergantian sultan, termasuk namanya yang disebut kandidat kuat menerima estafet Hamengkubuwono. Pro dan kontra pasti terjadi, perubahan apapun ada kontroversi. Kalau bicara kerajaan lain, Aceh punya ratu, di dunia Islam juga ada ratu. Kita punya presiden perempuan, bagaimana sesama perempuan seharusnya punya hak yang sama, ujarnya. Dalam Sabda Tama, HB10 menyatakan estafet tahta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan urusan internal. HB10 kala itu berkata, ora iso sapa wae ngungkuli utama dhuwuri mungguing keraton. Artinya, tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton. Namun merujuk UU 13/2012 tentang keistimewaan DIY, gubernur provinsi itu harus bertahta sebagai sultan. Artinya, pemimpin keraton yang nantinya menggantikan HB10 akan menduduki jabatan publik, memimpin 3,5 juta penduduk serta mengelola anggaran negara triliunan rupiah.